lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Prananda ya, Prananda itu. Dan saya sudah berkomunikasi, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu, tidak melibatkan lawyer-lawyer konten, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Nopi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Nopi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuman 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Isi suratnya lebih ke apa, Bang Damai? Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang sudah dari awal memang tidak ada. Justru nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi pengobatan pun dipisahkan dari itu. Kan dari awal Yayasan pun komitmen seperti itu. Dan memang Tenovi sebagai ketua yayasan udah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan Mas Agus. Gitu. menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu, karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan 1 kali pun saya tidak akan pernah mundur. Jadi masyarakat harap tenang, nggak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor aku, yang nggak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper. Langsung kayak orang apa ya gitu. Ini nih gini, banyak pengecara yang gini nih. Pengecara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga oknum pengecara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat, terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi, berharap dipakai, nggak dipakai sama sekarang. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Pasti harus siap lah. Pokoknya buktinya mulai mereka live, guys, gua mau dihajar, gua datangin, gua samperin, ini laki-laki. Mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada, aduh kok digituin gitu, lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga, nggak menggunakan cara-cara yang premanisme dan persekusi kan. Ya kan baru menyadari hal itu gitu. Kalau saya kan dari awal kan udahlah, kan saya kan yang dibilangin kan
namanya demo plesetin tai itu hebat aja kan, terbalik-balik. Lagian kan saya juga, kalau jika seandainya dia berani ke rumah saya masuk, injak dengan kasar dan kata-kata tadi, memang di rumah juga ngomong kau itu aja kan. Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Jadi saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Ya. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api ya. Gimana aja, lu ke rumah gue kaki lu gini, ngapain? Emang rumah gue diinjak-injak gitu? Hebat lu nginjak rumah gue, Den. Hah, hebat. Kalau hebat lu nginjak rumah gue ya, terus ngapain gitu? Yang nggak enak banget rumah kita diinjak-injak gini. Terus emang gitu, langsung jadi berubah. Lu bisa makan besi, bisa nginjak apa, bisa terbang kan? Nggak juga kan? Masa saya marah, saya diajak baru saya mau damai kan nggak mungkin lah. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum, ya biarkan dihukum. Saya tidak ada tujuan memenjarakan siapa-siapa, saya hanya mengantisipasi langkah hukum yang beliau ambil untuk saya sebagai warga negara juga kan. Ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterangan dari pihak beliau dan segala macam. Udahlah, nggak usah dibahas, ini masalah hukum gua buat dia kecil. Ya. Kenapa bilang kecil kok? Sebelumnya kan dia selalu mengecilkan semuanya. Iya, nggak dianggap. Udahlah Denny, kamu, aduh, sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu gitu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas sedikit. Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju 1 langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orang yang sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata sirin mana suku, beda. Beda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Saya udah males komentar itu, capek. Ini yang kita coba sesalkan ya, berulang-ulang, bukan hanya sekali kan. Dan publik juga berulang-ulang menuntut, tapi nggak tuntas-tuntas. Publik menjadi bertanya-tanya, tetapi kan kami yakin publik tidak bakalan menyerah. Publik tidak akan bosan karena ini menyangkut penyelenggara negara begitu. Jadi harapan kita Pak Presiden Prabowo turun tangan lah menuntaskan hal seperti ini. Karena kebangetan gitu. Kalau untuk ukuran dari gaji tentu tidak dari gaji ya. Soal rezeki kita nggak tahu, walau-walam tuh. Tapi dari LHKPN, kalaupun itu adalah rezeki dan lain, kenapa nggak dicatat? Kenapa nggak dilapor? Kalau benar itulah penghasilan dari dapatnya dengan jalan benar, baik dan halal, kenapa nggak dicatatkan? Kalaupun pemberian dari keluarga, kenapa nggak dicatatkan ke LHKPN? Iya. Kan menjadi pertanyaan ketika itu tidak dicatatkan, membuat kita menjadi meraba-raba berpikir negatif. Coba dicatatkan, kita tidak akan berpikir gitu. Kalau kita perhatikan ya, jamnya bukan hanya mahal, tetapi memang terbatas produksinya. Dan tentu tidak semua orang bisa menggapai atau meraihnya. Walau ada uang belum tentu gitu. Tentu ada sesuatu hal yang khusus sehingga pejabat itu bisa mendapatkannya begitu. Ada aturannya kan, pola hidup sederhana itu. Kan malah orang atau aturan tidak mengamini hidup boros. Pun ada orang kan tidak suka juga dengan menerima hal yang dipertontonkan oleh pejabat yang berlebihan gitu. Tetapi kita akan menjadi senang dan menerima kalau kinerjanya yang benar. Kalau perilakunya nggak benar kan protes publik kan. Karena apa? Dia penyelenggara negara, pengguna uang negara. Artinya dari kinerjanya bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Jadi menurut hemat kami sebaiknya jangan mempertontonkan hal-hal yang buruk kepada publik. Itu dia berulang-ulang, Mbak. Jadi bukan baru sekali ini loh. Kita tinjau ke belakang, kita ingat ulang, begitu terus perilaku. Motor gede, mobil mewah, hak-haknya boleh lah, tetapi ini jadi penyelenggara negara loh, jadi pejabat loh, harusnya menjadi contoh
hidup sederhana. Kalaupun ada umpetin aja lah gitu. Nggak usah norak. Kalaupun ada umpetin aja lah gitu. Nggak usah norak.